hati tak selamanya awan hitam di sana. Air mata yang terjatuh basuh sedihmu, redakan marahmu. Meski terkadang hidup tak seperti apa yang kau inginkan, kamu selalu percaya perjuanganmu tidak akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan buku. Bersama saya, Lulu Hafsoh dari SDN Pacar Keling 2. Saya Sri Astuti dari SDN Tugasuru. Saya Rani Maulidia dari SD Negeri Rangge. Selamat menyaksikan. Seperti apa yang kau inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja, Bu Rani. Bu Rani, nanti kan jenengan akan mengcoaching Bu Sri Astuti, ya. Jenengan sebagai coach dan Bu Sri sebagai kuci. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu Rani Bu, untuk mengcoaching Bu Sri? Oke. Yang sudah saya persiapkan dalam praktek coaching kali ini yaitu saya akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu memperhatikan alurnya yang pertama tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, pada praktek kali ini saya juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, betul Bu. Memang untuk melaksanakan coaching harus memperhatikan 3 kompetensi dari coaching ini, yaitu 1, kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu diperhatikan ya Bu Rani nanti ya. Insya Oke. Allah. Terima Ya. kasih. Baiklah Bu Rani, kemudian Bu Rani, indikator bagaimana yang diinginkan Bu Rani dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya harapkan bisa muncul nanti yaitu adalah bagaimana kunci saya, Bu Sri Astuti di sini ini bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi di kelasnya. Seperti itu Bu. Juga saya berharap nanti Bu Sri juga bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, baiklah Bu Rani, demikianlah pra observasi dari saya ya Bu Rani. Monggo silahkan dengan melakukan coaching dengan Bu Sri Astuti. Terima kasih banyak Bu Ya, Lulu. sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rani. Oke, Bu Sri, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana dengan Bu Rani? Alhamdulillah saya sehat. Hari ini Bu Sri ini ya selalu cerah ceria, Harus itu Bu. menyinari Iya, sekitar. harus itu. Kalau saya berprinsip Bu ya, kalau kita itu mengeluarkan aura yang positif, insya Allah lingkungan sekitar kita ikut positif juga. Betul Itu jadi sekali. terus Bu. Kalau kita semangat, anak-anak pasti semangat. Bagus sekali Ibu. Cuman kemarin nih ya Bu Sri kok kayaknya saya lihat galau gitu. Iya, ada apa ya Bu Sri? Iya, berani sengaja nggih. Saya kemarin tuh menghubungi jenengan nggih, saya minta waktu di sela-sela kesibukan Ibu Rani. Terima kasih sudah hadir Bu Rani hari ini ya, kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol di sini. Begini Bu Rani, saya itu ingin membahas tentang itu Bu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Karena apa ya? Selama ini tuh saya itu merasa belum maksimal dalam mengajar anak-anak itu, tetapi saya itu belum tahu mulainya itu dari mana gitu. Itu Ibu. Ya, jadi hari ini Ibu ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ya, Bu Sri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Iya, Apa ada aspek khusus atau bagaimana begitu Ibu? ada Bu Rani. Ya. Itu terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran, media pembelajaran yang interaktif, kemudian sehingga bisa dari metode-metode tersebut bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Bu. Baik, baik, baik. Berarti ini kita fokusnya pada keterlibatan siswa ya. Bu Sri, apa Ibu bisa ceritakan bagaimana sih kondisi atau biasanya pembelajaran di kelas Ibu seperti apa? Iya, seperti ini Bu Rani. Selama ini itu saya merasa banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena saya refleksi diri ya, kenapa ya anak-anak seperti ini? Kok ada yang malas-malesan atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kemudian dari situ saya itu berpikir, oh mungkin karena saya itu cenderung menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah, sebagian besar ceramah Bu gitu Bu. Jadi beberapa siswa itu saya terlihat bosen dan malas-malasan seperti itu. Metode-metode apa saja yang tadi sudah disampaikan sebagai besar ceramah ya. Metode apa saja sih yang biasanya Ibu lakukan, Ibu terapkan untuk pembelajaran kelas Ibu? Iya, saya pun pernah dari berangkat dari refleksi diri saya tadi. Kadang anak-anak itu tidak melulu malas, tapi kadang ada di suatu pembelajaran itu anak-anak semangat dan terlibat aktif. Pernah saya itu menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian pada waktu itu matematika Burani ya, saya selingi dengan tes speaking, kemudian saya gunakan teknik permainan seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa tidak ada dalam belajar, tapi bermain. Hebat sekali pembelajarannya sudah bisa untuk ingat keterlibatan siswa. Kemudian Ibu, untuk rencana selanjutnya, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk merencanakan bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa itu? Oke, Bu Rani. Iya, saya berpikir untuk sering menggunakan metode yang tadi yang saya berhasil tadi itu mungkin dengan cara metode diskusi yang lebih sering, kemudian mencoba proyek berbasis pembelajaran, kerja kelompok kan melakukan proyek apa begitu gitu. Kemudian apa ya selain itu ya, oh mungkin lebih memanfaatkan teknologi IT Bu. Oh iya, Iya seperti itu Bu. Tanpa saya ingin belajar Bu. Karena saya itu masih terbatas kemampuan saya mengenai teknologi IT Bu. Jadi seperti itu loh Bu. Tanpa yang tentunya kuis ya. Kita anak-anak tidak sedang tidak merasa sedang ujian kuis ya. Yang bisa ada menunya kemudian diklik langsung jawaban yang benar atau salah seperti itu Bu Rani. Baik sekali, itu kreatif sekali ya Ibu. Semoga nanti Ibu juga bisa melaksanakan itu. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bu Sri, apa yang akan Bu Sri rencanakan ke depannya? Kira-kira jika Bu Sri mengimplementasikan pembelajaran metode-metode tersebut tadi, apakah murid Ibu nanti akan merasa bagaimana? Keterlibatan hubungan antara penggunaan metode-metode yang bervariasi tadi dengan keterlibatan siswa bagaimana? Yang sudah saya lakukan. Nah, yang sudah saya lakukan itu ketika tadi sudah saya ceritakan tadi ya, ketika saya melakukan metode yang variasi yang menyenangkan sambil bermain tuh anak-anak terlibat aktif. Meskipun ada 1 sampai 2 anak yang masih bermalas-malasan, tetapi saya anggap itu metode itu berhasil karena sebagian besar sudah bisa aktif. Baik sekali, hebat itu Bu Sri. Sekarang bagaimana rencana jenengan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam pembelajaran? Mungkin langkah pertama satu ya, saya akan merencanakan topik-topik tertentu yang menarik bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu semangat gitu ya. Mungkin melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, saya itu akan menentukan langkah-langkah untuk proyek berbasis pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian apa ya, langkah yang ketiga ya, itu Bu, saya akan mencari platform atau aplikasi yang menggunakan teknologi IT yang bisa misalnya kuis interaktif tadi itu. Kemudian apa ya kira-kira ya, oh ya yang keempat, saya berusaha mempelajari tadi Bu kompetensi saya akan saya tingkatkan sehingga saya bisa mengembangkan diri saya untuk lebih belajar lagi tentang aplikasi-aplikasi yang belum saya ketahui. Bagaimana Bu Sri untuk mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang telah direncanakan tadi? Ya mungkin nanti saya akan melakukan pengukuran keberhasilan tadi itu dengan cara yang pertama mungkin dari umpan balik siswa ya. Bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan sehingga dari situ saya tahu metode yang sudah saya lakukan itu efektif atau tidak, anak-anak itu senang atau tidak. Kemudian
mengamati perubahan dalam keterlibatan dan partisipasi mereka ketika proses pembelajaran kan kita bisa mengamati nggih, ada anak yang terlibat aktif atau tidak. Dan terakhir saya juga bisa menggunakan kuesioner, misalnya refleksi diri tanpa nama anak-anak itu. Jadi anak-anak itu merasa masukannya untuk di gurunya ini aman. Kan anak-anak bisa biasanya kan begini, takut mau mengungkapkan saya tidak suka buku seperti ini ketika diketahui yang siapa yang menulis itu, jadi Iya. anonim gitu. Oh iya, baik baik sekali. Oke, kapan kira-kira Bu Sri berencana untuk menerapkan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu susun? Mungkin saya akan mulai dari minggu depan, Bu. Dari satu diskusi kelompok, kemudian untuk kedepannya juga saya akan mempelajari platform-platform atau aplikasi yang bersifat interaktif. Baik sekali, Bu. Apa ada tantangan-tantangan yang akan Ibu antisipasi jika terjadi ke depannya dan apa antisipasi? Iya, begini. Tantangan yang saya khawatirkan ya terjadi itu misalnya pengelolaan waktu. Ya. Dan bagaimana memastikan semua siswa terlibat. Itu yang mungkin yang tantangan untuk saya. Kan tidak mudah Ibu ya untuk melibatkan semua siswa dalam satu kelas itu aktif dalam pembelajaran. Nah, rencana saya untuk mengatasinya misalnya dengan membuat jadwal yang ketat. Tentang diskusi itu mungkin lebih saya padatkan lagi setiap pembelajaran. Tapi ingat, mungkin diskusi itu tidak melulu diskusi seperti biasa gitu ya, mungkin saya selingi dengan presentasi seperti itu Bu. Mungkin Kemudian iya. istilahnya ada timekeeper gitu Nah, ya, Bu, betul, ya. betul, Oh, iya, bagus iya, iya, sekali. betul. Kemudian apalagi ya, oh ya membuat jadwal juga, nggih. Kemudian mempersiapkan bahan pelajaran itu yang pasti, Bu, ya dengan baik ya sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan memberikan peran yang spesifik yang khusus pada setiap siswa, Bu. Kan kalau anak-anak SD ini dituntun ya, Bu, harus dituntun, kita itu menuntun. Ketika diskusi kelompok, kemudian tidak diajari atau dikasih tahu apa peran mereka dalam kelompok. Nah, yang pintar pasti aktif mendominasi kerja kelompok tersebut. Iya. Nah, ketika saya nanti akan ini sebagai ini sesuai dengan bakatnya, minatnya, kemampuannya, sehingga mungkin dari situ diskusinya akan hidup. Baik sekali Ibu Sri, saya sangat mengapresiasi sekali atas semangat dan komitmen Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bu Sri juga sudah merumuskan rencana dengan jelas dan juga Bu Sri juga menentukan langkah-langkah yang sangat konkret. Semoga lancar ya Bu, rencananya bisa dilaksanakan dan Ibu Sri perlu mengingat sesuatu, langkah kecil yang kita lakukan itu semuanya adalah kemajuan. Dan Bu Sri selalu bisa menyesuaikan rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi itu dan menyesuaikan dengan kondisi. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya, atas dukungannya, atas waktunya hari ini. Meskipun berani sibuk bisa menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya. Kemudian sekali lagi ya Bu Rani, terima kasih atas obrolannya hari ini. Semoga nanti saya lebih termotivasi dan saya sekarang lega Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan jenengan jadi saya bisa segera menerapkan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Iya, Bu, sama-sama Bu Sri. Semoga sukses ya Bu. Iya Bu, semangat terus Bu Rani. Ya, assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan sudah melakukan coaching bersama Mas Suci ya. Sebelum penutupan Bu Rani, saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching itu? Nah, pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan audita sesuai dengan rencana awal saya, yaitu tujuan identifikasi masalah, kemudian tindak lanjut dan rencana dan tanggung jawab. Itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Itu. Ya, menurut saya juga sebagai observer kegiatan coaching baru saja sudah melakukan kan khusus sudah baik saya dan juga proses akhirnya juga saya dengan anggota kita juga proses kembali tanya dengan memberikan pertanyaan kepada bisnis sehingga bisnis sudah menemukan solusi dari permasalahan beliau dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip
Kompetensi apa Bu, yang Burani yang ingin dikembangkan oleh Burani mendapatkan hasil melakukan coaching ini? Kompetensi untuk diri saya yang ingin saya tingkatkan yaitu adalah saya kesadaran penuh, kemudian bisa mendengarkan dengan rasa, dan kemudian untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Burani, semoga nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Hai Bu Lulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Lulu siang-siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, ya kita Iya. bisa bertemu di hari ini Iya ya. Bu, alhamdulillah. Begini Bu Lulu, Iya. kesempatan hari ini Bu Lulu akan melakukan coaching ya dengan Bu Rani. Iya betul sekali Bu Sri. Nah, sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Lulu lakukan? Ya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mempersiapkan yaitu dengan melaksanakan coaching menggunakan alur tirta Bu, yaitu apa itu alur tirta, yaitu dengan melaksanakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga akan menyiapkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Rani agar Bu Rani bisa apa apa itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan beliau. Iya, betul. Memang ketika kita melakukan coaching, kita harus ingat ya selalu kompetensi inti coaching, Iya, yaitu betul. yang pertama kehadiran penuh atau present, Iya. kemudian mendengarkan aktif Iya. dengan menggunakan pendekatan rasa, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot. Apakah Bu Lulu sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang bobot? Ya, insya Allah sudah saya siapkan Bu, ya agar ya, bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Rani ini. Iya. Ya. Begini Bu Lulu ya, saya sedikit menyampaikan nanti tujuan yang akan saya observe gitu. Itu mengenai apakah alur cerita itu sudah jenengan lakukan atau tidak. Kemudian apakah Koji itu sudah mampu menyampaikan solusi dari permasalahannya, itu yang akan saya lihat dari nanti saya amati dari sini percakapan coaching jenengan sama Bu Rani. Kemudian begini Bu Lulu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lulu dalam proses coaching nanti? Ya, ini Bu, apa itu? Saya ingin coach ini nantinya akan bisa mendapatkan solusi dari Menyampaikan bisa menemukan solusi dari ya, permasalahan seperti itu ya Bu Lulu beliau. ya. Iya. Demikian dulu ya Bu Lulu ya. Ingat prinsip coachingnya, Ya. kompetensi Ya. intinya, alur ceritanya nanti dalam proses Ya. coaching. Selamat bekerja Bu Lulu. Ya, terima Silakan kasih, Bu boleh Sri. mempraktekkan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rani. Ya. Ibu, saya Iya. itu kemarin itu ingin menghubungi Ibu Iya. karena saya punya sedikit masalah Iya. yang Iya. sedikit mengganjal gitu loh Iya, Bu, di iya. saya. Saya ingin mungkin dengan sharing dengan Ibu saya bisa apa ya? Mungkin Iya. ada solusinya gitu Bu. Gitu nggih. Iya. Kira-kira topik apa ya Bu Rani yang ingin diobrolkan dengan saya ya Bu? Ini tentang salah Ya. satu siswa saya Iya. yang gimana ya, dia itu diberi label oleh guru-guru sebelumnya bahwa dia itu anak nakal, begitu Bu. Gitu. Dan juga dia itu memang jarang hadir ke sekolah. Seperti itu Bu. Jadi gitu nggih Bu nggih. Jadi jenengan ini bertemu dengan saya ini untuk sharing ya Bu ya dengan saya bahwasan jenengan itu punya siswa yang apa ya diberi label apa tadi anak nakal nggih, sering Iya. tidak masuk nggih Bu nggih. Gitu ya Bu ya. Selain itu apa ada hal lain Bu selain ngobrol ini masalah ini Bu? Saya rasa saya ingin fokus menyelesaikan tentang permasalahan siswa tersebut dahulu Bu. ini Karena saja nih. menurut saya pun ya Bu, saya juga sudah diamanahi Ya. bahwa siswa ini hati-hati loh Bu Rani, ini harus segera diselesaikan. Ini PR-nya Bu Rani, bahkan dari yang sebelumnya Iya. dan kepala sekolah pun seperti itu Bu. Jadi saya ingin gitu ya. menyelesaikan fokus ke masalah ini terlebih dahulu. Ini dulu ya, ya baik Oke. Bu. Jadi nanti kan sudah menceritakan, bisa diceritakan lebih detail lagi Bu, mungkin tentang siswa Bu Rani ini, begitu. Mungkin ada cerita lagi yang lebih. Iya, ini Bu, mungkin dilabelin anak nakal itu Iya, karena kenapa, memang nggih? ya gini ya, gimana ya? Iya. Siswa saya ini bernama Rizky, nggih, Bu. Nggih, Rizky ini Iya. dia itu eh
sulit mengendalikan emosinya. Nggih. Pernah suatu saat pada saat saya datang ke sekolah, Rizky ini sedang tukaran sama temannya, Nggih. tawuran lah Bu. Nggih. Dia betul-betul sedang bertengkar sama Nggih temannya, nggih nggih. bertengkar hebat. Nggih. Bahkan pada saat proses dia bertengkar itu, badannya ini sampai gemetar, dia betul-betul tidak bisa Baik. mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan itu sampai sudah sudah dilerai, dipegang sama sama Iya. guru-guru yang lain, itu masih Masih, bergetar. iya. Iya, seperti itu, Seperti itu, Bu. nggih. Dan sedangkan mungkin kalau dia jarang masuk sekolah itu ya Kenapa Bu, ya? eh ya itu yang saya kurang tahu. Tapi begini Bu Nggih. ceritanya, kan kemarin itu kan awal MPLS, Nggih. di hari pertama pun Mas Rizky itu sudah tidak Nggih. masuk sekolah. Hmm. Ya saya sudah ini PR saya, tapi kok Mas Rizky hari ini pun juga tidak masuk ke sekolah. Akhirnya pada jam-jam 11 siang Ibu Mas Rizky menghubungi saya Nggih. dan ibunya mengatakan bahwa Rizky hari ini tidak bisa masuk sekolah karena tidak punya baju Nggih. dan juga tidak punya buku. Seperti itu, Bu. Gitu Saya ya. pun memberikan solusi Nggih. kepada ibunya. Bu, pakai baju yang lama tidak apa-apa. Hmm. Bahkan hari ini kita itu masih belum ada pelajaran, Bu. Iya, Tidak masih, usah bawa iya. buku, nggak apa-apa. Iya, iya. Buku yang lama pun dipakai juga Iya. tidak apa-apa. Nggih. Tapi ibunya di situ juga mengatakan bahwa, Bu, Rizky ini ditinggal mati sama bapaknya pada saat usia 2 tahun. Betul. Jadi akhirnya Rizky ini gimana ya, Bu, bapak sambungnya yang sekarang itu kejam. Seperti itu, Bu. Nggih, berarti memang dari cerita jenengan ini bisa saya simpulkan bahwasanya dia itu seperti itu mungkin ada dari apa itu karena keluarga ya, masalah keluarga seperti itu Bu. Nggih, mungkin kurang Iya. kasih perhatian dari orang tua karena bapaknya juga bapak sambung nggih kata seperti Iya, jenengan mungkin barusan. seperti itu, Bu. Nggih, mungkin dari latar belakangnya tadi Bu nggih, anak ini berbuat seperti itu nggih. Ya. Mungkin langkah-langkah apa yang bisa Ibu Rani selanjutnya akan lakukan, Bu? Iya, kalau saya punya rencana supaya Mas Rizky ini masuk dan hadir ke sekolah Iya. itu saya punya rencana gimana ya, Bu? Yang pertama mungkin selalu berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Karena orang tuanya sendiri juga sudah menghubungi saya, sudah membuka diri kan, Bu. Itu jadi yang pertama saya ingin berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Jadi saya tahu juga perkembangannya Mas Rizky bagaimana. Dan kemudian yang kedua itu mungkin yang bisa saya lakukan itu melakukan pendekatan personal kepada Mas Rizky. Maksud saya itu supaya Mas Rizky itu juga merasa nyaman terlebih dahulu gitu loh dengan saya. Tapi masalahnya kalau Mas Rizky sendiri nggak datang ke sekolah kan bagaimana ya Bu saya bisa melakukan pendekatan personal kepada Mas Rizky? Nggih. Ya. Ya, mungkin ketika Bu Rani sudah melakukan pendekatan personal itu jika tidak berhasil dengan pendekatan personal ini, mungkin ada cara lain lah yang Bu Rani akan lakukan. Mungkin jika Mas Rizky tidak hadir ke sekolah, apa mungkin saya bisa datang ke rumahnya mungkin ya, betul, Bu ya? mungkin seperti itu ya. Oh Kalau iya. memang dekat dengan jaraknya bisa itu Bu ya. Iya, mungkin saya bisa melakukan kunjungan langsung ke rumahnya. Jadi pada saat Mas Rizky belum hadir ke sekolah, dengan saya melakukan kunjungan, saya bisa gimana ya? Saya bisa melakukan pendekatan sehingga Mas Rizky merasa nyaman pada saya. Sehingga akhirnya ya paling nggak sedikit, gurunya baru. Besok saya ingin masuk sekolah, semangat lagi untuk hadir ke sekolah. Mungkin seperti itu ya, Bu. Bagus sekali seperti itu Bu ya. Saya kira itu iya. sangat bagus sekali. Jadi dengan bisa berkomunikasi dengan keluarganya, juga saling sharing berbicara dari hati ke hati. Mungkin anak ini bisa semangat lagi untuk ke sekolah. Ya. Nah, ya Bu Rani sangat bagus sekali yang sudah dijelaskan Bu Rani. Mungkin ini ya kapan kira-kira Bu Rani ini bisa melaksanakan langkah-langkah tersebut? Untuk mengunjungi ya. Iya, untuk mengunjunginya saya rasa saya bisa melaksanakan harus sesegera mungkin. Mungkin dalam masa-masa 1 atau 2 hari ini karena memang masa MPLS ini menurut saya adalah masa yang sangat tepat untuk membuat lingkungan kelas itu menjadi nyaman sehingga siswa itu berangkat ke sekolah, belajar ke sekolah itu dengan semangat seperti itu. Kalau misalkan Mas Rizky dalam minggu ini tidak masuk ke sekolah bisa jadi malah kaget gitu loh dengan kelas yang baru. Sesegera mungkin Bu. Iya, alhamdulillah ya saya doakan mudah-mudahan
langkah-langkah Burani untuk melaksanakan ini dengan personal dengan anaknya mudah-mudahan berhasil. Nggih. Terima kasih Iya, Bu. semangat untuk Burani Terima ya. kasih banyak loh Bu Iya, Lulu. iya. Saya akhirnya dapat solusi Iya, bagaimana apa yang iya. harus saya Iya, lakukan. nanti Gitu saya Ibu. tunggu nggih cerita jenengan setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Nggih. Mudah-mudahan berhasil. Nggih, Dan nggih, semangat terima Burani nggih. kasih. Terima Nggih, kasih nggih, banyak Bu nggih, Lulu nggih. atas Nggih, waktunya. sama-sama. Terima kasih Nggih, banyak. nggih, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih. Baik Bu Lulu, Ya, coachingnya sangat luar biasa sekali, bagus dan alhamdulillah. sangat mengena. Ya, Dari tadi dari awal sampai akhir tadi saya mengikuti iya. sampai saya ikut larut dalam pembicaraan jenengan berdua. Alhamdulillah. Dan sampai pada titik temu ya, yaitu Iya. solusi dari permasalahan Iya. yang Bu Rani sampaikan, yaitu permasalahan tentang murid yang Tentang murid yang tidak iya. masalah tidak masuk sekolah dan dilabeli anak nakal seperti itu ya, Iya. sepertinya ya. Iya. Nah, secara keseluruhan ya saya sudah melihat present kehadiran Mhm. penuh yang sudah Bu Lulu tunjukkan Iya, dengan bisa memberikan umpan balik terhadap Bu Rani, iya. kemudian Bu Lulu mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa dan empati, Iya. kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot Iya. sehingga Bu Rani mampu menggali kemampuannya Bu Rani menyampaikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Iya. sambil kita evaluasi Iya. coaching tadi, sebenarnya alur cerita yang sudah Bu Lulu lakukan garis besarnya apa? Tolong Bu Lulu sampaikan. Ya, jadi pada coaching yang sudah saya laksanakan dengan Bu Rani ini, ya saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya jadi bisa menggali si coach ini untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya. Kemudian apa yang sudah Bu Lulu rasakan dan dapatkan dari proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya bisa membantu menemukan solusi dari Bu Rani sebagai kunci Seperti itu gitu ya. ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Ya, Lulu ya bisa membantu Bu alhamdulillah. Rani dalam menyelesaikan permasalahannya. Hmm. Kemudian baik Bu Lulu, kalau misalnya nih ya, saya harus memberikan skala penilaian 1 sampai 4. Saya rasa saya pantas untuk memberikan skala 4 untuk proses coaching kali ini dengan Bu Rani dan Bu Terima kasih, Bu. Lulu. Iya, saya harapkan untuk selanjutnya Bu Lulu ini bisa menerapkan coaching ini dengan rekan sejawat ataupun dengan murid dalam pembelajaran sehingga kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Seperti itu. Selamat bekerja ya Bu Lulu, Bu Rani. Iya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya akan indah bila kau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rani. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana dengan Bu Rani sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Bu Sri, kali ini Ibu akan melakukan coaching kepada Bu Lulu. Nggih, betul Iya, nggih. betul. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching dengan Bu Lulu hari ini? Iya, yang sudah saya persiapkan yaitu nanti saya itu akan dengan alur cerita ya Bu ya. T-nya itu menentukan tujuan, topik yang akan dibicarakan, kemudian identifikasi dari masalah realitanya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Itu alur dari cerita dari coaching kali ini. Kemudian yang sudah saya persiapkan yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, supaya nanti bisa menggali potensi yang ada di diri coach sehingga mampu mengeluarkan potensinya dengan tidak malu-malu pastinya Bu Rani. Iya, baik sekali Ibu. Dalam kompetensi inti dalam melakukan coaching itu kan ada 3 Ibu. Iya. Nggih. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Iya Bu Rani, mungkin akan ketiga-tiganya Bu Rani, yaitu yang pertama present ya, kehadiran penuh kita, kemudian mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati kita sebagai coach yang mampu mendengarkan keluh kesah dari seorang coach kita, kebetulan Bu Lulu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari diri saya gitu. Oke, baik sekali Ibu. Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Iya, indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama dari segi saya ya, ini Iya. saya lebih mampu
menerapkan coaching. Mungkin nanti akan saya terapkan dengan rekan sejawat, kemudian ke murid kita itu seperti itu Bu Rani. Terutama itu Bu Rani, menyusun pertanyaan yang berbobot itu agak sulit sepertinya sehingga coaching kita itu lebih lebih mudah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya seperti itu Bu Rani. Kemudian kalau dari segi coach saya itu harapkan eh, dia itu berani mengungkapkan pengetahuannya, kemampuan dirinya dengan tidak malu-malu sehingga kita obrolan santai sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, baik sekali Ibu. Demikian sekarang praobservasinya sudah kita lalui, nggih Bu. Silahkan melakukan proses coaching dengan Bu Lulu. Selamat bekerja Bu. Terima kasih Bu Rani. Halo, selamat siang Bu Lulu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Bu Sri kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu Alhamdulillah baik. Lulu. Iya Bu Lulu. Eh, Kira-kira kita ketemu di sini itu Bu Lulu mau mengobrolkan apa? Ya Bu, saya ingin ketemu dengan Ibu itu karena ada sesuatu Bu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Iya, mungkin bisa Hmm. diceritakan mau ngobrol apa kita hari ini Bu Lulu? Ya ini Bu, saya itu ingin meningkatkan kemampuan komunikasi siswa saya Bu dalam presentasi di kelas serta meningkatkan kepercayaan diri mereka Bu. Oh begitu. Jadi Bu Lulu itu ingin meningkatkan kemampuan anak-anak berpresentasi ya dalam pembelajaran begitu ya? Betul, betul. Baiklah. Bisa diceritakan lebih detail tentang permasalahan ini Bu Lulu? Hmm, Oke Bu, jadi di kelas saya ada beberapa sih Bu, siswa nggak semuanya ya. Itu kalau untuk mau presentasi di kelas itu merasa gugup dan kurang percaya diri. Jadi mereka itu seringkali kesulitan dalam menyampaikan ide-ide mereka di depan kelas Bu. Oke. Jadi kadang mereka itu juga tidak itu Bu, tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian audiens dan membuat presentasi itu jadi tidak menarik Bu. Jadi Oh seperti begitu itu. ya. Jadi begini ya Bu Lulu, bisa dikatakan dalam pembelajaran itu anak-anak itu masih kurang kemampuannya dalam presentasi ya. Oke, Jadi menuangkan ide-idenya di depan kelas itu masih belum berani ya. belum Bisa dikatakan kurang percaya diri seperti itu ya. kurang percaya diri Iya, seperti kurang itu. percaya diri. Kemudian kemampuan menyampaikan ide-ide di depan kelas, mungkin mereka malu Bu Lulu ya. Iya, betul. Baik, mari kita rumuskan topik pemberitaan hari ini yaitu mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kemampuan presentasi siswa dalam pembelajaran seperti itu ya Bu Lulu ya. Kemudian bisa diceritakan Bu Lulu situasi saat itu? Ya, terakhir waktu itu eh, apa ming- ya itu kemarin itu Bu ya, waktu mereka itu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka proyeknya, beberapa siswa itu terlihat gugup Bu ya, terlihat gugup pada waktu presentasi dan mereka menjadi tidak fokus, tidak terstruktur gitu Bu jadinya. Begitu ya. Iya. Kemudian bagaimana reaksinya anak-anak dan perasaannya Bu Lulu pada waktu itu? Ya gimana ya di situ waktu itu ya jadi anak-anak yang lain itu terlihat seperti bosan gitu Bu karena mereka tidak bisa menyampaikan apa itu dalam komunikasi dengan baik, kurang fokus, jadi ya kegiatannya jadi tidak fokus juga, jadi mereka itu sangat apa ya makanya saya dari kejadian ini Bu ingin mengatasi hal itu Bu, saya jadi merasa sepingin anak-anak ini gimana kok begini ya, kok kurang fokus, nggak fokus, terus ya juga dalam berkomunikasi kok tidak percaya diri begitu Bu. Iya. Ingin saya menyelesaikan Jadi itu permasalahannya ya Bu Lulu ya. Menurut Bu Lulu, kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan itu menurut Bu Lulu? Ya ini Bu, saya akan mencari beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi siswa saya ini, yaitu dengan teknik-teknik selalu berlatih untuk presentasi Bu di depan kelas, untuk mungkin menggunakan metode-metode pembelajaran seperti berdiskusi, kerja kelompok, atau dengan permainan agar mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya, berkolaborasi gitu Bu ya. Terus tiap pagi itu saya juga membiasakan anak ini untuk agar melatih keberanian mereka Bu dengan bergantian untuk memimpin doa di pagi hari, juga untuk
memimpin untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi biar mereka tuh tidak malu-malu lagi gitu loh Bu, untuk Iya. iya. Iya, bagus sekali Bu Lulu yang Iya. sudah Bu Lulu terapkan pada anak-anak. Iya. Kemudian adakah cara-cara atau langkah-langkah lain yang bisa Bu Lulu terapkan selain itu semua? Ya mungkin saya akan apa ya, mencari teknik-teknik ya selain tadi itu bisa dengan teknik storytelling tuh ya, dengan membuat presentasi yang lebih menarik lagi nantinya ya, untuk digunakan sebagai latihan buat anak-anak tuh. Gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana cara Bu Lulu menilai bahwa langkah-langkah tersebut berhasil, menilai kemajuan mereka dalam hal presentasi? Ya, dengan apa ya, melihat apa mereka sering berlatih dengan komunikasi dengan baik di depan kelas, sering apa ya membuat itu kegiatan-kegiatan yang menarik atau membuat metode belajar yang menarik buat anak-anak. Seperti itu ya, dengan pembelajaran yang menarik, Iya, kemudian iya, seperti yang Bu Lulu iya, sampaikan tadi, melatih iya. anak-anak tampil di depan Nah, kelas, sering kemudian ya, memimpin tadi ya. ya, Saya rasa semua itu bagus Bu Lulu Iya. sudah jenengan terapkan, tinggal Bu Lulu itu mengasah lagi anak-anak, Iya. kemampuan anak-anak sehingga mereka itu lebih bisa tampil percaya Iya. diri dan berani mengungkapkan Berani, ide-idenya betul. seperti itu ya Bu Lulu ya. Kemudian eh, kira-kira Ya, langkah-langkah tersebut akan jenengan terapkan mulai kapan? ya secepatnya Bu saya akan melakukan apa langkah-langkah itu karena saya ingin segera anak-anak ini bisa apa ya percaya diri, bisa apa meningkatkan kompetensi mereka untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, nggak malu-malu lagi untuk presentasi di depan kelas. Gitu. Iya, seperti itu ya Bu Lulu ya. Iya. Semua rencana tindakan Bu Lulu yang akan diterapkan tadi sudah bagus. Iya. Mungkin nanti akan ditingkatkan lagi Nah, kemampuannya iya. anak-anak. Iya. Semoga penerapannya berhasil Iya, dan iya, Bu. anak-anak bisa Iya. komunikasinya lebih meningkat Iya. lagi, bisa berani tampil dalam presentasi. Mungkin itu ya Bu Lulu ya. Iya. Karena waktu kita ngobrol sepertinya sudah mulai iya sudah mulai mepet ya. Iya, kebetulan ada agenda hari ini Bu Lulu. Iya, semoga Bu Lulu Ya. tetap semangat ya. Semoga berhasil menerapkan langkah-langkah tadi dan anak-anak bisa meningkat kemampuan presentasinya. Ya, saya juga memberikan terima kasih karena Bu sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu. Saya jadi sekarang udah Bu, jadi bisa apa itu mengungkapkan ke apa itu apa yang saya alami gitu. Iya. Iya, sama-sama Bu Lulu. Saya tidak sabar ya menunggu kabar dari jenengan ya. Mungkin Iya. kita akan mengagendakan lagi pertemuan Iya. lagi mungkin minggu depan atau Iya, 2 pekan ke depan ya. iya, Bu. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Lulu Iya. tentang kemajuan anak-anak Iya, ya. terima kasih ya, Bu Sri. Sampai ketemu lagi ya Bu Lulu. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Bu Sri. Rani. Alhamdulillah Ibu. Sebelum kita melakukan penutupan sesi yang pertama ini, ya ada beberapa hal yang saya harus konfirmasi ulang ke Ibu. Oke. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lulu, ya. Ampun Bu Rani. Bagaimana proses coaching yang tadi telah Ibu lakukan? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kita sebelum melakukan coaching, seperti menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi dan eh, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, seperti itu Bu Rani. Oke. Dari sebelumnya kan ada indikator ketercapaian, ya Bu. Eh, Ibu rasa indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu capai dalam proses coaching tadi? Saya sudah sedikit mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali ide-ide yang ada pada diri Koci yaitu Bu Lulu. Kemudian saya berusaha mendengarkan penuh present ya dengan rasa. Nggih. Kemudian saya mendengarkan aktif, begitu ya. Seperti itu Bu Rani. Oke. Iya, menurut saya rasa yang Ibu lakukan tadi proses coaching yang dilakukan dengan Bu Lulu itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan juga dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan Ibu rencanakan. Sebelumnya Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Ibu Lulu juga agar Ibu Lulu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu Lulu hadapi.
hadapi begitu. Dan juga prinsip coaching pun juga sudah Ibu terapkan. Terima kasih banyak Bu Sri. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih kembali Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.